A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Masya Allah, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi. Mudah-mudahan selalu dalam kesehatan ya. Amin. Dan juga selalu dalam kemurahan rezeki. Dan saya sudah di booster. Masya Allah. Dan ingat ya, sebelum kita mulai hari ini, kita ini hari ini memang sudah melepas masker, tapi kita tetap mematuhi prokes dan juga semuanya kita sudah periksa dan alhamdulillah semua sudah di booster ya. Jadi aman insya Allah. Dan sebelum kita mulai membahas tema kita hari ini, kita akan melihat terlebih dahulu ada sebuah tayangan yang berikut ini. Inilah rumah mewah milik Indra Kents, tersangka kasus dugaan penipuan investasi bodong binary option melalui aplikasi Binomo. Rabu siang, tim Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri menyegel rumah mewah di Jalan Saroja nomor 2, Kompleks Cemara Asri, Kecamatan Percut Seituan ini. Di media sosialnya, tersangka Indra Kents menyebut rumah ini bernilai 30 miliar rupiah. Ini Masya Allah ya, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Kalau kita bicara masalah kenyataan ini, tadi kita belajar nih seharusnya. Bahwa yang namanya kehidupan itu diatur sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya harta, ya, yang namanya kekayaan, itu semua titipan yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita nggak boleh sombong-sombong juga atau nggak boleh pamer-pamer. Nah zaman sekarang ini justru kita lihat ya, banyak orang yang hidup di atas kita. Tapi jangan lupa, suatu saat nanti Allah akan kembalikan hidup kita. Kadang-kadang kita ada di atas, tapi tiba-tiba kita besok ada di tengah. Dan bahkan kita juga ada pernah yang namanya pasti dalam titik paling nol atau titik di bawah. Hari ini kita bahas ya tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah roda pasti berputar. Kalau nggak berputar nggak digoes atau nggak punya bensin. Atau nggak punya nafas, bener nggak? Iya kan, kalau manusia berarti nggak punya nafas. Ustaz Maulana mau izin nih, Iya. kita bicara masalah tentang roda pasti berputar. Benarkah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kepada kita dari lisan Rasulullah SAW ataupun dari ayat-ayat Quran bahwa yang namanya roda ini roda nasib ya, bahkan roda kehidupan ini selalu berputar. Tapi kenapa Ustadz Maulana, mohon izin sebelumnya, masih banyak orang ya yang mengatakan bahwa aduh nasib saya, rezeki saya masih begini-begini aja, hartanya nggak pernah berubah, nggak ada perubahan, kayak nggak ada bersyukur. Mohon izin penjelasannya. Tafadhol Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz Ilman Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Alhamdulillah kita sudah berada di 12 Sya'ban. 12 Sya'ban ini pertanda kita mendapatkan keberkahan. Karena ingat, Sya'ban itu yang termulia adalah pas di pertengahannya. 11 sampai 20 atau nisfus Sya'ban. Utamanya di malam 15 Sya'ban atau 16 Sya'ban. Ayo mudah-mudahan kita bisa mendapatkan qadar. Ingat, qadar yang baik. Ingat, menganggap nasib rezeki itu bahkan hartanya gitu-gitu aja. Mohon maaf harus saya ingetin bahwa ujian itu silih berganti. Dan jangan menganggap bahwa ujian itu hanya sekedar sesuatu yang tidak menyenangkan. Justru yang menyenangkan itu adalah ujian terberat. Orang kadangkala maaf bisa lulus ujian dalam ujian kekurangan. Tapi bisa jadi susah untuk lulus ujian dalam ujian kenikmatan. Hati-hati. Semua yang dikena sinar matahari akan mengalami perubahan. Dan bahkan orang sekaya apapun pada akhirnya akan diberikan batasan. Tidak bisa makan daging, tidak bisa makan nasi. Kurang tidak bisa makan ini loh. Sudah dibatasin. Uangnya banyak tapi roda pasti berputar. Ada masa nanti dia tidak bisa lagi. Mohon maaf.
Mungkin dia senang banget sama anaknya. Ada masa nanti anak itu tidak akan bersama dengan kita. Maka ujian itu silih berganti. Selama kita masih hidup di dunia ini, selama itu kita masih diuji. Ingat, untuk itu tanamkan dua ini. Sabar dan syukur. Dua kekuatan yang luar biasa. Ketika kita mendapatkan ujian sesuatu yang menyenangkan, maka bersyukurlah. Ketika kita mendapatkan ujian tidak menyenangkan, maka bersabarlah. Bahkan orang-orang terdekat kita pun itu bagian daripada ujian. Makanya kalau tadi kata Mas Fadli, kadang kaya, kadang. Karena itu ada namanya nasib dan takdir. Takdir kita tidak mungkin bisa melewati kecuali doa dan berbuat baik. Rezeki jodoh Masya aja, Allah. tapi ada nasib Iya. dari usaha kita. Sabar dan syukur, itu yang paling penting. Jadi kalau Sabar dan misalnya syukur. kita punya rezeki banyak juga sampai berlebihan, harusnya bersyukur. Bersyukur, Masya Allah, jangan memfungsikan pamer. sesuatu sesuai dengan fungsinya. Betul. Itu Nah sekarang kita lanjut lagi. Jazakallah khairan katsir. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Bicara masalah tentang orang-orang yang terlahir menjadi kaya nih. Banyak sebutannya. Ada yang bilang sultan. Ada yang bilang crazy rich. Atau orang bahkan menyebutnya kalau orang yang udah terlahir kaya itu menjadi privilege atau sebuah keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenyataannya apakah itu memang sebuah keistimewaan atau justru malah itu ujian nih buat dirinya? Bagaimana Ustaz Hilman? Mohon izin. Tafadhol Ustaz. Baik, terima kasih Mas Fadli, Ustaz Maulana, mohon izin, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Hidup ini seperti roda yang berputar. Kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Kadang kita mendapatkan kebahagiaan, kadang kita mendapatkan kesedihan. Kalau kita dilebihkan, maka ujiannya adalah ujian syukur. Jika kita disempitkan, maka ujiannya adalah ujian sabar. Maka jangan silau ketika engkau mendapatkan kebahagiaan, jangan galau ketika engkau mendapatkan kesedihan. Kenapa? Karena dua-duanya sama saja. Dua-duanya adalah perangkat bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam agar kita mampu mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Perhatikan, dalam doa itu Nabi Sulaiman minta kepada Allah untuk menjadikan dirinya pribadi yang bersyukur atas apa yang Allah berikan kepadanya dan kepada orang tuanya. Untuk apa? Ini kata kuncinya. An a'mala salihan tardahu. Harta tadi, rizki tadi dipakai untuk bisa beramal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta itu, rizki itu banyak sedikit gak ada urusan. Yang penting bagaimanapun keadaannya mampu menjadikan kita lebih dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa dilebihkan kalau jadi sombong? Untuk apa disempitkan kalau jadi putus asa? Maka ini penting melibatkan Allah dalam setiap urusan. Libatkan Allah dalam kehidupan kita. Jika kita berhasil, tidak akan membuat kita sombong. Dan jika kita gagal, tidak akan membuat kita putus asa. Belajarlah untuk berdoa sepenuh cinta. Berusaha sepenuh tenaga. Dan berserah sepenuh jiwa. Nahnu bitakhir, wallahu bitakdir. Tugas kita hanya ikhtiar, Allah yang menentukan. Masya Allah. Jadi tetap yang namanya ikhtiar. Jangan sampai enggak juga. Tadi Ustadz Maulana bilang, yang namanya rezeki itu, yang namanya kaya miskin itu adalah nasib. Nasib. Bisa dirubah. Kaya tergantung miskin, pintar bodoh, baik buruk, Masya itu Allah. nasib. Terima kasih banyak udah diingatkan lagi nih Ustadz Hilman. Jadi nggak boleh sombong juga buat yang kaya. Syukur, jangan sampai lupa. Nah sekarang kita lanjut lagi. Kalau tadi udah penjelasannya bagaimana kalau terakhir kaya. Nah sekarang kebalikannya. Apa yang harus dilakukan apabila seseorang itu terlahir maaf. Kenapa Apa sih? sih? Iya. Ini kenapa sih pas
Pas kita yang kaya, kaya, pas ini miskin, Ustaz Syam. Untungnya saya dapat Iya. keseimbangan. Keseimbangan Ya Allah. netral. Ya Allah, ini Ustaz Syam, mau Iya. izin kalau seandainya orang tuanya miskin, mohon maaf sampai mau nguburin aja susah. Subhanallah. Terus ini anaknya ini juga hidup dalam kekurangan. Nah pertanyaannya, apakah memang Allah mentakdirkan takararnya rezekinya itu segitu-segitu aja atau memang ikhtiarnya yang kurang sebenarnya? Mohon izin Baik. penjelasannya biar orang nggak berkecil hati nih Ustaz Syam. Mohon izin, tafadhol. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Ustaz Ilman, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu takdir yang tidak bisa kita request, tidak bisa kita rubah dan kita tinggal pasrah dan terima aja adalah takdir dilahirkan dari orang tua yang seperti apa. Jadi takdir yang tidak bisa kita rubah adalah salah satunya kita tidak bisa minta, tidak bisa rubah lagi kita lahir dari orang tua yang seperti apa. Kita lahir di mana, kita lahir sebagai orang yang seperti apa, kaya, miskin, itu tidak bisa kita ubah. Dan itu namanya takdir mubram. Ada satu takdir yang bisa dirubah, namanya takdir mutlak. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menentukan opsi-opsi bagi manusia. Dan kita manusia, kalau sudah hidup, tidak ada lagi takdir yang tidak bisa dirubah. Bagi kita manusia, semua takdir bisa dirubah. Kenapa? Karena Nabi SAW berdoa, Allahumma ahyini miskina, ya Allah hidupkan aku miskin, wa amitni miskina, matikan aku miskin, wahsyurni ala zumratal masakin, dan bangkitkan aku bersama orang-orang miskin. Seandainya sudah ditentukan, ngapain Nabi minta lagi, hidupkan aku miskin, matikan aku miskin. Tapi Nabi memintanya. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam juga meminta kepada Allah, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin. Ya Allah berikan aku kekayaan, berikan aku kerajaan. Seandainya tidak bisa lagi diminta sama Allah, maka Nabi Sulaiman tidak usah meminta lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu adalah pilihan. Kita tidak bisa memilih untuk lahir kaya, tapi kita bisa memilih untuk mati kaya. Kita tidak bisa memilih untuk lahir miskin, tapi kita bisa memilih untuk mati miskin. Kenapa? Karena ada orang yang tidak mau berikhtiar. Maka kalau dikatakan apakah karena kurang ikhtiarnya, di kacamata manusia bisa saja itu kurang ikhtiarnya. Tapi di kacamata Allah Subhanahu wa taala itu semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pakai dua kacamata. Kacamata Allah semuanya Allah sudah tentukan. Tapi kita sebagai manusia karena tidak mengetahuinya, maka harusnya lebih giat lagi berusaha. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Dan manusia tidaklah diberi kecuali sesuai dengan usahanya. Surah An-Najm ayat 39. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khairan katsiran. Jadi nggak usah khawatir buat yang terakhir miskin ya. Ada anak singkong sekarang punya TV. Masya Pak Khairul Allah. Tanjung. Iya, Subhanallah. Masya Allah luar biasa. Kenapa sih ini mau kemana sih Ustadz Maulana? Hah? Li, Iya. you had to be crazy rich people? Wih. Of course Ustadz. I like rich but I don't like crazy. Ladies and gentlemen, Wih you mantap. had to be crazy rich people? Oh. Oh yes. Oh, yes, yes, yes. Nih, look at. Look at. Apa sih? Look at. Look. Nih. Wih, mau apa main hula hoop? Tunggu dulu. Oh, bukan. Standing, Ini apa standing. sih? Standing. Oke. And you wet the wheel. Ribet banget sih. Apa? You apa? wet the. Kok wet sih? Wet Apa basah dong. Ya. You won. You want Ah, the wheel the wheel of rodanya. life it's turning. Oh, roda kehidupan. Iya. Roda itu selalu berputar. Iya. Oh, begitu. Saya bingung nih bener-bener nih. Ini Apa sih? ngomongnya maksudnya apa sih? Gini, Nggak mohon maaf. jelas. Saya sebenarnya bingung. Iya, terus ngapain ngomong begitu Saya kalau bingung bingung? apalagi biar kekinian kayak gitu. Supaya Ah. saya ngomongnya kayak anak-anak jaksel gitu. Oh ya Allah, ya Rabbi. Ya nggak gitu juga. Tapi intinya gini ya kan Ustadz ya. Mau tahu bagaimana caranya kalau itu yang namanya roda kehidupan berputar. Oh iya, itu buat dia. yang ada di rumah nih jamaah nih jangan kemana-mana. Setelah ini akan dijelaskan
saksikan di Islam itu Indah. Jadi jangan punya beda channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Kalau di Makassar namanya Mapa Dende. Crazy.